Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasasasi Kirana Putri dari kelas 3E Ilmu Pemerintahan dengan NIM 1052000146. Saya akan menjawab tugas pengantar ilmu hukum. Yang pertama, alasan saya memilih prodi ilmu pemerintahan. Pertama, saya ingin mengerti lebih dalam tentang kondisi pemerintahan dan negara. Yang kedua, saya melihat bahwa lulusan ilmu pemerintahan memiliki prospek kerja yang besar. Yang ketiga, memilih ilmu pemerintahan di UIN STS Jambi tidak hanya mempelajari tentang pemerintahan dan negara saja, tetapi terdapat pula ajaran agamanya. Selanjutnya, alasan saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan karena saya ingin terjun di dalam dunia kepemerintahan. Saya melihat pemerintahan di negara Indonesia ini sangat memprihatinkan. Contohnya hukum yang tidak adil, korupsi merajalela, dan lain-lain. Dari kasus tersebut, rakyat miskin selalu menjadi sasaran dampak negatifnya. Dengan saya menjadi mahasiswa di ilmu pemerintahan, semoga nanti saya bisa membasmi korupsi di negara kita, serta dapat menegakkan keadilan yang ada di negara ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Menurut saya, hukum adalah peraturan yang mengatur norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku agar tertib dan tidak terjadinya kekacauan. Kegunaan mempelajari ilmu hukum yaitu agar paham tentang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang curang hukum. Contoh hukum yang tidak tertulis di daerah saya adalah hukum adat yang sangat ditaati masyarakat. Misalnya, ada sepasang orang yang berbuat maksiat, maka orang tersebut harus diminta untuk mencuci kampung atau logisnya membayar denda di kampung tersebut dan uangnya digunakan untuk ritual adat mencuci kampung. Selanjutnya, contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang narkotika atau narkoba. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, ilmu bantu dalam hukum yaitu 1. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. 2. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah tentang fungsi hukum yang sebenarnya terjadi. Sosiologi hukum membahas tentang berbagai macam mata pelajaran yang dihubungkan oleh suatu pendekatan yang sama, yaitu pertanyaan tentang hukum. Objek sasaran ini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Contohnya, Nenek Asyani yang mencuri batang kayu jati, hukumannya tidak sesuai dan dinilai tidak adil dibandingkan hukuman koruptor yang jauh lebih ringan. Yang ketiga, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum, dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. 4. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah sumber yang sangat penting dalam perbandingan dan memahami sesuatu. Jadi dapat diartikan, perbandingan hukum merupakan suatu metode dan studi penelitian dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari satu negara atau lebih.
psikologi hukum. Psikologi hukum adalah teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan hukum. Psikologi hukum harus dibedakan cakupannya dari psikologi forensik. Psikologi hukum mengkaji pola pikir dan perilaku aparat penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, hukum acara, dan sistem peradilan. Sementara psikologi forensik terfokus pada kasus tindak pidana dan hal-hal terkaitnya, seperti tersangka, terdakwa, dan pengacara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya